Terus Bapak Ibu jamaah Indonesia Power rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah siang ini Allah berikan kemudahan kepada kita bisa bertemu secara online. Mudah-mudahan beberapa waktu yang akan datang bisa bertemu secara offline. Karena beberapa kantor juga sudah mulai offline dan mudah-mudahan insya Allah kita pun juga bisa melakukan secara offline di masa-masa yang akan datang. Siang ini temanya tentang kalau bicara yang jelas, kalau ngomong yang jelas, bicaralah yang jelas. Banyak problematika yang muncul bermula dari ngomong yang nggak jelas gitu. Orang bilang, atau hal-hal lain lah banyak yang nggak jelas. Kayak ibu-ibu tuh katanya, ibu-ibu naik motor, sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Ya enggak? Sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Jadi maksudnya apaan gitu yang jelas. Enggak, kita kagak ngerti gitu. Baik, saya mulai yang pertama nih, masalah muamalah. Yang pertama masalah pinjam-meminjam. Begini saudara sekalian, kadang tidak jelas antara minta dengan minjem. Minjem kayak minta, minta kayak minjem. Ada kawan kita, saudara tuh biasanya tuh. Dia ngomong begini sama kita, ente punya duit nggak? Aneh pakai dulu dah. Nah, itu minta apa minjem? Kagak jelas tuh. Ente punya uang nggak? 1 juta. Anak pakai dulu dah. Kita sangkain minjem, kita kasih dah. Sebulan kemudian kita tanya, mana Pak yang kemarin yang 1 juta? Lah, bukan yang ngasih. Gitu tuh. Bilangnya minta, bilangnya minjem, dia sangka minta, gitu. Kalau minjem dipulangin, berapapun uangnya, walaupun 5.000, 10.000, kalau minjem ya pulangin, ya nggak tuh? Ya kan? Maka saya sering bilang kalau yang kecil-kecil udah kasih aja dah, ya kan? Bang, minjem duit dah bang 5.000. Kita bilang kalau 5.000 ente nggak usah minjem dah, minta aja. Kalau 5.000 ente suka lupa, 50.000 aja lupa, apalagi 5.000. Baik, next. Lihat ayatnya nih. Surat Al-Baqarah 282. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, kalau engkau bertransaksi bermuamalah non tunai, faktubuhu, pesan Al-Qur'an yang pertama tulis. Jadi kalau bertransaksi non tunai tulis. Ada saksi 2 orang. Minjemnya berapa, pihak 1, pihak 2, minjemnya berapa, balikin tanggal berapa, saksi 2 orang, begitu tuh. Biar jelas gitu. Ya kan? Dan kalau minjem dipulangin berapapun uangnya. Tapi kalau minta ya nggak usah dipulangin, gitu. Intinya harus jelas. Minta, minjem. Ini kadang-kadang teman kita lagi jualan, Pak, sedekah dong, Pak. Gini, ini kita lagi jualan. Jualan ya jualan, sedekah ya sedekah gitu. Kadang-kadang kita lagi jualan diminta sedekah. Udah Pak, gratis Pak, sedekah Pak. Enggak. Kita ini jualan, bisnis. Ya enggak? Kalau mau sedekah lain lagi ntar, zakat. Ya enggak? Infak sedekah. Ini kadang teman kita mentang-mentang kenal, udah ada Pak, gratis Pak, sedekah sama saya. Nah, ini jadi masalah kadang-kadang. Next. Sekarang yang kedua. Kalau orang punya utang kepada kita, Al-Quran termasuk Nabi kita Muhammad SAW memberikan 2 pilihan. Kalau orang ngutang sama kita dan kita ingin lunasin, kita anggap lunas, bilang dengan yang bersangkutan. Kita bilang, utang Bapak saya anggap lunas. Gitu. Ya enggak? Oh, kalau saya enggak Pak Ustadz. Kalau saya orangnya dia pulangin syukur. Enggak dipulangin enggak apa-apa. Itu enggak jelas. Ya. Dipulangin syukur. Enggak dipulangin enggak apa-apa. Nah, itu enggak jelas tuh. Lihat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 280. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisar. Kalau orang yang berhutang kepada kita orang yang susah dan dia belum bisa bayar, pesan Al-Quran fanaziratun ila maisarah. Beri penangguhan sampai dia sanggup bayar. Pak, utang Bapak nggak mesti bayar sekarang. Bayarnya bisa bulan depan. Gitu. Ini opsi yang pertama. Apaan opsi yang pertama? Beri penangguhan. Sambungan ayatnya, wa anta sodaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu sedekahkan utangmu itu alias engkau bebaskan, engkau anggap lunas, itu lebih baik. Pak, utang Bapak sudah saya anggap lunas. Nah, itu keren tuh. Tapi ngomong dengan yang bersangkutan.
Kadang-kadang ada yang bilang, kalau saya nggak Pak Ustadz, kalau saya dipulangin syukur, nggak dipulangin ya nggak apa-apa. Nah itu nggak jelas. Yang punya utang mesti mikir, ya Allah saya punya utang sama dia. Sementara kita udah anggap lunas. Bilang, utang bapak, utang ibu, saya anggap lunas. Terkenakan dia Pak Ustadz. Nggak apa-apa bilang gitu. Jangan nggak jelas gitu. Ini kita kadang-kadang utang dia sudah saya anggap lunas. Pas dia bayar kita ambil. Gimana sih? Pak, ini saya bayar utang Pak. Oh sebenarnya utang bapak udah saya anggap lunas. Cuman karena bapak bayar saya ambil dah. Nah ini kagak jelas nih. Kalau udah dianggap lunas udah jangan diambil. Utang bapak sudah saya anggap lunas. Udah jangan diambil. Oh, kok saya nggak Pak Ustadz. Kalau dibayar syukur, nggak dibayar nggak apa-apa. Itu kagak jelas. Iya nggak? Kata malaikat, apaan maunya nih? Kalau penangguhan, penangguhan. Utang bapak boleh bayarnya kapan-kapan aja. Itu penangguhan namanya. Itu penangguhan. Dia masih utang, tapi bayarnya kapan-kapan aja. Namanya pinjaman sangat lunak ya. Tapi kalau kita mau bebasin, utang bapak udah saya anggap lunas. Kalau dia bayar jangan diambil. Ente, utang ente udah anggap lunas, udah aneh anggap lunas, ente bayar, anak ambil. Jangan. Dihapus lagi sama malaikat. Ini yang jelas nih. Jadi yang pertama, utang itu utang, minta itu minta. Yang kedua, kalau memang utangnya kita bebasin, bilang dengan yang bersangkutan, biar jelas gitu. Next, dalam sebuah hadis juga Rasulullah bersabda tuh. Kata Nabi, man sarrahu ayyunajjiyahullahu min qurabi yaumil qiyamah, fal yunaffis an mu'sirin aw yadha'anhu. Siapa orang yang hari kiamat pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia lagi susah, pesan yang pertama kata Nabi, berilah penangguhan buat orang yang susah yang belum bisa bayar utang. Sama dengan Al-Qur'an, au yadha'anhu atau utangnya bebasin. Gitu. Biar jelas gitu maksudnya. Ini kadang-kadang banyak nih hal yang gak jelas. Banyak perkara-perkara yang gak jelas, peraturan, hukum. Berikutnya next. Sekarang perempuan nih. Terutama jomblo-jomblo nih. Wahai para ikhwan-ikhwan, para pemuda-pemuda yang masih jomblo. Kalau anak gadis udah dilamar, udah dikhitbah, buru-buru kawinin. Jangan digantung anak orang. Gini kan urutannya, ta'aruf, kenalan. Habis ta'aruf, khitbah. Habis khitbah, akad. Habis akad, walimah. Begitu urutannya. Ini perempuan udah dilamar, udah dikhitbah, tapi nggak dikawin-kawinin. Digosting, digosting. Nah, ini dia nih. Ya enggak? Kadang-kadang yang dilamar siapa, kawinnya sama siapa. Ada nggak tuh? Ya kan? Anak perawan dilamar. Ini laki-laki nikahnya sama yang lain. Seperti kata pepatah pantun mengatakan, kalah jadi abu, menang jadi arang, ta'aruf sama aku, nikahnya sama orang. Nah, ini dia nih. Ghosting. Iya enggak? Next ya. Ya, Bahkan ada pantunnya tuh, minum chat time di tengah ilalang, bilangnya me time, taunya menghilang. Nah, ini dia nih. Wahai para jomblo-jomblo, para laki-laki nih. Ngomong-ngomong masih ada yang jomblo nih. Ustadz Tino, di Indonesia Power. Gitu tuh, ini enggak? Next. masih banyak Orang kayaknya, Zat. masih banyak. Iya, suruh kawin dah itu, Zat. Nah, orang perempuan juga sama. Orang perempuan, kalau ada laki-laki yang ngelamar, kasih jawaban. Jangan bilangnya, aku istiqoroh dulu ya mas. Semua laki-laki di PHP-in, pemberi harapan palsu. Kalau mau bilang mau, kalau enggak bilang enggak. Ini kadang-kadang orang perempuan semua yang lamar diterima. Ingat, siapa yang ngasih hadiah semuanya diterima. Setiap ada yang ngajak jalan mau, bingung laki-laki. Ini perempuan sebenarnya sama saya mau apa enggak sih? Jangan PHP, ingat, orang laki itu baper. Ingat, semua cowok disenyumin. Semua anak laki dijanjiin. Nah, nggak boleh. Next, jangan pemberi harapan palsu. Berikutnya, dalam rumah tangga nih. Kadang-kadang di pengajian, banyak ibu-ibu bertanya, Pak Ustadz, saya rasanya diceraikan oleh suami saya. Tapi dia ngomongnya nggak jelas, Pak Ustadz. Saya ragu-ragu, apakah dia menceraikan saya? Saya bingung. Nah, begini saudaraku. Next ya. Talak tuh ada dua. Talak ada dua.
ada talak yang sorih, yang jelas. Ntar yang kedua ada talak yang kinayah, sindiran. Talak yang sorih adalah laki-laki, suami berkata kepada istrinya kalimat yang tidak mengandung makna lain kecuali talak. Contoh, suaminya berkata kepada istrinya, istriku, kamu aku ceraikan. Ada nggak makna yang lain? Nggak ada. Apa artinya? Ya udah, kamu aku ceraikan, gitu. Kalau kalimatnya jelas, niat nggak niat jadi, bercanda juga jadi. Tuh, kalau talaknya sorry, kamu aku talak, jelas nggak? Jelas. Bercanda jadi, serius jadi, gitu. Kalau kalimat talaknya nggak jelas, next. Yang kedua namanya talak kinayah. Kinayah tuh sindiran-sindiran. Kata-kata bersayap. Kalau nggak niat, nggak jadi. Kalau niat jadi. Contoh, suami berkata kepada istrinya, istriku, lagi ribut nih, ribut. Suaminya bilang, udah, sekarang kau pulang ke rumah orang tuamu. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Istrinya nanya, apa nih mas maksudnya? Engkau menceraikan aku. Tanya, kenapa engkau bilang pulanglah aku ke rumah orang tuaku? Kenapa? Gini dek, maksudnya engkau pulang sono gih minta lauk. Minta makanan. Kita makan siang kagak ada lauk ini. Kali orang tua kamu masak nasi sama rendang. Mumpung korban nih pakai daging. Nah, jelas. Yang jelas, kadang-kadang suami ribut sama istrinya ngomong, mulai hari ini kita udahan dulu. Apaan udahan dulu? Main bola, ya enggak? Mulai hari ini kita masing-masing. Apa maksudnya masing-masing? Lu, gue, N. Apa maksudnya? Ya enggak? Pokoknya kita udah sekarang. Kita istirahat. Apaan sekolah istirahat? Biar jelas. Kalau nggak jelas, istrinya nanya, apa maksud ucapan you? Ayo nggak paham. You ngomong apa tadi? Gitu. Ya kan? Next. Wahai para suami. Selanjutnya nih, next nih. Perempuan jangan digantung tanpa kejelasan status. Dibilang istri nggak dinafkahin, dibilang janda nggak diceraiin. Kata Quran, fatadharuha kal mu'allaqah. Sehingga engkau biarkan dia terkatung-katung. Dibilang istri nggak dinafkahin, dibilang janda nggak diceraiin. Nah, ini dia nih. Para laki-laki. Kalau masih senang sama istrinya, nafkahin. Kalau udah nggak senang, ceraiin. Mungkin dia mau nikah sama yang lain. Perempuan juga sama. Next. Perempuan nih, ya nggak, jangan dibiarkan dia nggak jelas statusnya. Nih mohon maaf nih perempuan. Mungkin suami, Ustadz, suami saya udah pergi setahun nggak ada kabar Pak Ustadz. Kau pergi tanpa pesan. Ya nggak tuh? Ya nggak? Kalau nggak ada kabarnya, orang perempuan jangan kawin aja sama laki-laki yang kedua. Ini suami setahun nggak pulang, main nikah aja sama yang baru. Ternyata suaminya serang di hutan. Pas istrinya lagi nikah dengan suami yang baru, suami yang lama pulang. Dengan compang-camping. Enak banget lu ya. Kawin lagi gue serang di hutan, lu nggak cari. Kata istri, kirain mati kali bang. Mati lu, cari dong gue. Ya nggak? Akhirnya ribut. Perempuan kalau seandainya suaminya nggak ada kabar, lapor ke pengadilan. Kan ada di Sigot Taklik. Seandainya saya, suami, tidak memberikan nafkah kepada istri. Nafkah lahir ya. Nafkah batin 6 bulan, nafkah lahir 3 bulan berturut-turut. Dan istri saya melaporkan ke pengadilan agama dan pengaduannya diterima, maka jatuhlah talak 1 kepada istri saya. Diproses, gitu maksudnya, biar jelas. Bapak-bapak nih, mohon maaf bapak-bapak, kalau ada perempuan ngaku janda, jangan main kawinin aja. Kalau dia ngaku janda suaminya meninggal, mana surat meninggalnya? Kalau cerainya cerai hidup, mana bukti cerainya gitu. Saya punya tetangga tuh, ada perempuan baru nikah, dia ngakunya janda, diceraiin sama suaminya, nikah dengan suami yang kedua, ngontrak rumah. Begitu ngontrak rumah, suami yang pertama datang. Marah-marah, ribut tuh, datang Pak RT, Pak RW. Saya lihat, wah konten nih. Langsung rekam, ya enggak? Gitu. Karena apa? Nggak jelas. Biar jelas, gitu tuh. Baik, sekarang kita ngomongin nih, next. Nih lihat ayatnya nih. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddah wa ahsul iddah. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang yang beriman, idza talaqtumun nisa, kalau kalian menceraikan istri,
talaklah di masa idahnya, hitung idahnya biar jelas. Next, berikutnya. Allah berfirman, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf aw farikuhunna bima'ruf. Kalau istrinya dicerain, kalau mau dicerain, cerain baik-baik. Kalau masih sayang, rujuk, jangan digantung. Entah dicerain, idahnya mau habis, rujuk lagi, baru rujuk, cerai lagi, nggak boleh tuh begitu. Next, sekarang kita ngomongin masalah nafkah. Ini penting banget nih. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Ingat saudaraku sekalian, nafkah statusnya harus jelas. Hak milik atau hak guna. Hak milik maksudnya adalah, kan kita suami wajib memberikan nafkah. 4 yang wajib. Apakah dia makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ini yang wajib nih, 4. 4 yang wajib ini, nafkah nih, saya ulangi, makan dan minum. Jangan cuma makan doang, nggak minum, tadi seret. Yang kedua, tempat tinggal. Boleh ngontrak, boleh sendiri. Yang ketiga, pakaian. Jangan sampai istrinya telanjang. Yang keempat, obat-obatan. Kalau sakit, berobat. Standar nafkah, standar suami. Istri ngikutin suaminya, bukan suami ngikutin istrinya. Nah, 4 hal ini nih, makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, statusnya biar jelas. Hak milik atau hak guna. Contoh nih, ya. Next, ini ada kaidah mengenai nafkah nih. Kaidah nafkah itu bunyinya kullu man ihtabasa li haqqi ghairihi wa manfaatihi fa nafaqatuhu ala man ihtabasa li ajlihi. Siapa orang yang menguasai sesuatu, maka kebutuhan nafkah yang dikuasainya menjadi tanggung jawab orang yang menguasainya. Istri kita kuasain, maka nafkahnya tanggung jawab kita. Next, standar nafkah standar suami. Ini ayatnya nih, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Orang yang rezekinya lapang menafkahkan keluarga dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, yang rezekinya pas-pasan, falyunfik mimma atahullah. Dia nafkahkan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak berikan beban kecuali dia sanggup aja. Saya ja'alullahu ba'da usrin nusra. Mudah-mudahan setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Begini maksud saya. Nafkah itu biar jelas hak guna atau hak milik. Coba naik ke atas. Yang tadi warna ungu. Naik ke atas, bukan turun. Naik ke atas. Nah, stop. Hak milik atau hak guna. Kata suami, istriku, ini rumah aku, rumah suami. Kita tinggal di sini. Buat istri, hak milik apa hak guna? Hak guna. Rumah milik suaminya. Cuman istrinya hanya menggunakan, tamkin namanya. Kalau kata suami, istriku, ini rumah buat kamu. Rumah istriku, rumah kamu. Berarti hak milik apa hak guna? Hak milik. Maka oleh istrinya, itu jadi milik dia gitu. Dia tidak hanya menggunakan, tapi memiliki gitu. Kalau hak guna, kayak kemarin daging kurban. Daging kurban, yang diberi orang kaya boleh menerima daging kurban. Sebagai hak guna. Tamkin. Orang kaya hanya boleh menggunakan daging kurban, boleh dimakan. Tapi kalau orang miskin yang dapat daging kurban jadi hak milik. Orang miskin boleh menikmati daging kurbannya dan boleh menjualnya. Kenapa? Udah milik dia. Gitu. Sama kata suami, istriku rumah ini buat kamu. Berarti punya istrinya. Pulang kerja, suaminya pulang. Pas ketok pintu, lah yang buka ke orang lain. Udah dijual pak, sama istri bapak. Nah, nggak dosa istrinya, kan rumah dia. Cuman tega banget. Nggak bilang-bilang. Nggak bilang-bilang tuh masalah lain. Maka biar jelas nih, hak milik atau hak guna. Istrinya dibeliin motor, dibeliin mobil. Itu hak milik atau hak guna. Kata suaminya nih, istriku, nih uang ada 5 juta, pegang. Ini biar jelas, kalau hak milik, istrinya boleh menggunakan. Kalau dia boleh menggunakan, tapi nggak boleh dikasih orang. Iya nggak? Ini kamu pakai boleh, kasih orang jangan, gitu. Itu namanya hak guna saja. Biar jelas gitu maksudnya. Sama dengan kadang-kadang kita dapat duit dari orang nih, kasih uang. Apaan nih? Duit apaan? Saya megang doangan, apa boleh saya pakai? Gitu. Biar jelas gitu. Biar jelas. Next. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ngomongin masalah yang lain. Next ya.
Nah, ini tadi masalah nafkah nih. Jadi masalah nafkah. Nah. Jadi sekali lagi dalam hidup ini banyak hal yang tidak jelas sehingga menimbulkan problematika. Ada harta gono gini, ada apa namanya? Ada masalah ini uang korupsi atau bukan, ini uang halal apa haram, biar jelas gitu. Seperti kantor memberikan peraturan karyawan tidak boleh menerima hadiah dari rekanan, gitu umpamanya. Nah, itu biar jelas, kalau diajak makan gimana? Kalau dikasih souvenir gimana? Nah gitu biar jelas. Kan kadang-kadang ada kantor yang tidak boleh ada pegawai yang menerima hadiah apapun gitu. Apapun hadiahnya nggak boleh. Gitu kadang-kadang. Atau kadang-kadang kalau cuma dikasih makanan silakan. Kalau berupa uang nggak boleh kayak gitu. Ini biar jelas peraturan. Ya enggak? Jadi maksudnya apaan? Apa maksud ucapan kamu? Karena kadang-kadang banyaklah hal-hal yang nggak jelas, ya kan? Akhirnya jadi problematika. Mohon maaf ya, kayak kemarin zaman-zaman pandemi kan, pemerintah bikin peraturan mudik nggak boleh, pulang kampung boleh. Masyarakat jadi bingung. Mudik nggak boleh, pulang kampung boleh. Itu maksudnya apaan? Ya nggak? Apa bedanya mudik sama pulang kampung? Walaupun dijelaskan berkali-kali, tetap aja orang nggak paham. Baik, next. Sekarang nih ngomongin terserah. Ya, balik ke atas dulu. Terserah. Tadi yang atas tuh. Ada kalimat yang horor. Nah, yang terserah. Satu lagi, bawah turun. Ya. Nah, dah. Kalau ditanya, jawab yang jelas. Jangan menjawab dengan kalimat terserah. Coba ada bapak antar pulang kantor. Telepon istrinya, istriku, ini ada orang jualan ketoprak, ada somai, ada bakso, ada soto. Kamu mau apaan? Aku beliin. Kata istrinya, terserah mas. Apaan maunya? Terserah. Beliin apa jangan? Terserah. Beliin? Terserah. Jangan? Terserah. Oleh suami nggak dibeliin dah akhirnya. Pas pulang kantor sampai rumah, kata istri, mana mas oleh-olehnya? Lah, katanya terserah, gua nggak beliin. Kata istri, emang dasar suami nggak punya pikiran. Lah, katanya terserah. Maka jangan ngomong terserah. Kalau ditanya, saya kadang-kadang tuh kalau ngajar di kantor, ditanya Ustadz mau minum apa Ustadz? Terserah. Akhirnya nggak ada yang keluar. Akhirnya air putih. Maunya bilang, mau minum apa nih? Ya enggak, jus, kopi, teh, apa-apaan, susu, biar jelas gitu ngomong. Ya enggak? Ini kalimat-kalimat yang horor nih, nggak jelas ya. Next, pelaku bisnis. Nih begini saudaraku sekalian. Hari ini, kita semua sudah terbiasa dengan transaksi non-tunai. Kita beli token listrik, kita beli paket data, kita beli pulsa, kita beli. Semuanya abstrak gitu, semuanya non-tunai. Hanya gesek kartu, hanya ini, sekali lagi kita beli pulsa, beli token listrik, beli paket data, beli sesuatu yang sifatnya abstrak gitu. Ya enggak? Maksud saya biar jelas. Biar jelas berapa nih, berapa harganya. Kita beli segini dapatnya berapa. Beli 100 dapatnya 100 enggak gitu. Next, Allah berfirman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Menipu, merampok, merampas, curang, zolim, dan lain nggak boleh. Illa antakuna tijarotan antarodin minkum. Yang boleh dengan cara tijaroh, jual beli. Dengan syarat ridho sama ridho. Suka sama suka. Jangan sampai pembeli nggak ridho atau penjual nggak ridho. Ada nggak nih? Ya Allah, masa beli bakso mahal banget. Nggak ridho saya. Banyak berita viral kemarin. Orang jajan di tempat wisata, harganya dimahalin. Ada nggak tuh? Harganya dimahalin. Masa saya makan pecel lele doangan harganya sekian? Ada nggak tuh? Masa saya makan pecel lele doangan 1 juta? Ada nggak tuh?
Nah, dia merasa dimahalin. Ya enggak? Salah sendiri kenapa nggak nanya gitu maksud saya. Pertama yang jualan juga tolong dong harga yang pantas. Kesalahan yang beli adalah kenapa dia nggak nanya. Next ya, minimal yang jualan ngasih daftar harga. Ini soto ayam berapa, pangsit berapa, bakso berapa, ayam goreng berapa gitu. Yang paling pas tuh kayaknya restoran cepat saji tuh. Pas kita mau beli ada baca di tembok tuh kan, nasi sama ayam goreng sama minuman. Sama minuman berapa nih? 30.000. Ada nggak? Ada kentang goreng 15.000. Ada nggak tuh? Ya kan? Katakanlah ayam gitu biar jelas. Ini kadang-kadang nggak jelas. Iya nggak? Kita makan di restoran, semua makanan disediakan di meja. Sambil makan kita mikir, berapa nih ya? Berapa nih? Kita mau nambah takut mahal. Gitu tuh. Kenapa? Karena kagak jelas. Mohon yang jelas. Iya nggak? Biasain nanya, "Bang, berapa, Bang?" Gitu. Satu sate, satu porsi berapa? Gitu, tanya. Ya kan? Ini berapa seporsi, ini berapa harganya, semangkok berapa? Gitu tanya. Jangan kita nggak nanya gitu. Kalau nggak nanya, ya terserah yang jual dong. Sama kayak orang naik bajai, itu nggak naik bajai. Naik bajai itu kan kesepakatan. Tanya, "Bang, ke Pancoran berapa?" Tanya, kalau dia nggak nanya, main naik aja pas turun, "Kok mahal banget Bang, 1 juta naik bajai?" Salah sendiri, kenapa nggak nanya gitu. Kan ada tebak-tebakan. Siapa yang tahu harga Monas? Jawabannya tukang bajai. Tanya tukang bajai, "Bang, Monas berapa Bang?" "Jigo." "Monas berapa Bang?" "Gocap." Gitu tuh. "Monas murah banget, gocap." Jangan nih, mohon maaf ya, orang yang jualan jangan menipu. Ya kan, biar jelas harganya. Next. Wahai para pedagang, pelaku bisnis, kalau bicara yang jelas. Kadang-kadang ada strategi marketing yang membuat konsumen tertipu. Buy one, get one. Beli satu, dapat satu. Ya iyalah. Beli dua, dapat dua. Beli tiga, dapat tiga. Gitu. Sekarang bayar, besok gratis. Ada restoran tuh. Restoran, sekarang bayar, besok gratis. Dia datang, sekarang bayar Pak, besok gratis. Besok datang lagi, Pak gratis. Enggak Pak, sekarang bayar, besok gratis. Besoknya kapan? Naik bis, naik gratis, turun bayar. Enggak turun-turun dia. Banyak sekarang nih strategi marketing yang menipu. Saya pengalaman pribadi, mungkin yang lain juga sama. Saya punya pengalaman pribadi, berapa kali beli belanja online, selalu kecewa. Iya kan? Selalu kecewa. Dan kalau nggak suka, gimana komplainnya? Nih ada iklan Instagram, baju, bagus. Kita beli, pas nyampe lah, jelek banget. Ada barang ini, bagus. Pas kita beli jelek, tuh kecewa. Penipuan. Penipuan. Kadang-kadang diiklanin yang asli. Ada barang apa nih? Barang buat alat tertentu. Bagus, asli tuh aslinya. Yang dijual KW-KW. Aduh, seringan begitu tuh. Akhirnya saya secara pribadi kapok dah belanja online. Ya enggak, yang jujur ada, yang curang banyak. Enggak sesuai gitu. Aduh, akhirnya banyak orang tertipu. Ada ibu-ibu tuh katanya di Instagram saya lihat beli handphone, pas yang nyampe garam. Aduh, kacau banget dah. Ya enggak? Emang peraturannya bayar dulu baru boleh dibuka, ya enggak? Bayar dulu baru boleh dibuka, itu menguntungkan penjual. Tapi merugikan pembeli. Walaupun memang begitu Pak Ustadz peraturannya. Cuman kalau udah dibayar, dibuka. Komplain. Sama siapa komplainnya? Kemana ngirimnya? Nah ini dia nih. Ini dia nih. Kacau banget dah. Ya enggak? Maka belanja online tuh ya secara Islam sih boleh. Cuman kalau menipu. Kan sekarang bagus nih orang belanja online. Cuman karena banyak yang bohong. Yang jujur akhirnya rugi. Saya terus terang, mungkin yang lain juga sama. Berapa kali orang merasa kecewa belanja online. Kadang-kadang strategi marketing yang menipu gitu. Next, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda dari Abu Sa'id. Anin Nabi SAW, At-tajirus saduqul amin. Ma'an nabiyyina was siddiqina was syuhada. Para pedagang yang jujur, amanah.
hari kiamat bersama para nabi, para siddiqin, para orang jujur, dan para syuhada. Gitu. Iya kan? Tapi pedagang yang tidak jujur, nah ini dia sumber penyakit nih. Ya nggak, sumber penyakit. Kadang-kadang nggak jujur. Iya kan? Lagu doang nggak jujur. Jujurlah padaku. Nanti nggak jujur. Iya nggak? Ustadz, kalau jujur mah hancur Pak Ustadz. Nah, salah. Kalau jujur nggak mujur. Terbalik, justru kalau jujur mujur insya Allah. Ya nggak, pengen cepat kaya. Akhirnya bohong. Next, dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Nabi panggil tuh para pedagang. Next ya. Dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah an abihi an jaddihi annahu kharaja ma'an Nabi. Ada sahabat keluar bersama Nabi menuju tempat sholat. Fara'an nasa yatabayauna. Ngelihat orang lagi jual beli. Nabi panggil, ya ma'asyara tujjar, para pedagang. Fastajabu li Rasulillah. Langsung para pedagang pada nengok. Warafa'u a'naqahum wa absarahum ilaihi. Ngelihat ke arah Nabi. Kata Nabi, inna tujjaro yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron. Para tujar, para pedagang hari kiamat dibangkitkan bersama orang-orang yang jahat. Illa manittaqallaha wa barra wa sadaqa. Kecuali pedagang yang takwa, pedagang yang jujur, dan pedagang yang baik. Gitu. Next. Ini terjemahannya dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah. Ini dia keluar bersama Nabi menuju musola. Nabi ngelihat para pedagang. Nabi bilang, para pedagang, pada nengok semuanya. Kata Nabi, para pedagang akan dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan penjahat. Bersama para penjahat, kecuali yang bertakwa, berbuat baik, dan jujur. Contoh nih, saya pengalaman di Mesir. Next ya. Orang Arab tuh, angka 0 sama dengan titik. Next ya. Angka 0 sama dengan titik. Angka 5 itu 0 dalam bahasa Arab. Saya ulangi. 0 dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya titik. 5 dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya titik 0. Nih, 1 titik titik. Berapa tuh? 100. 1 titik titik. Berapa? 100. Berapa nih Pak? Ada tulisannya. 1 titik titik 100. Pas kita bayar, ternyata 155. Oh 55 Pak, itu bukan titik, itu 5 katanya. Lihat tuh di tengah-tengahnya, ada putih kecil. Ternyata di tengah titik ada putih. Kita keker pakai mikroskop, bener ternyata angka 5 bukan titik. Ya Allah. Nah, biar jelas. Next. Di kantor-kantor nih, dimanapun berada lah ya. Kalau mempekerjakan orang lain harus jelas berapa upahnya. Akadnya, kontraknya harus jelas. Kerja Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5. Berapa digaji? Biar jelas. Pak, saya dibayar berapa Pak? Tenang aja, kerja aja dulu. Nah, nggak boleh. Jelas dulu dibayar berapa baru kerja. Ada tukang dipanggil. Bang, tukang. Kerja ya bang, beresin rumah saya nih. Ada bocor, talang air. Tukang udah kerja, udah rapi. Pas minta duit, mana Pak Haji duitnya? Lah, tenang aja bang, kan udah saya bilang tenang aja. Akhirnya kagak dibayar. Next. Sampai Nabi Muhammad mengatakan nih. Kata Nabi, wahai para majikan, para bos, a'til ajiro ajrohu, qabla ayyajifa urukohu. Bayarlah upah karyawan kamu sebelum kering keringatnya. Tuh dia. Ada tuh perusahaan, karyawan nggak digaji-gaji. Saya tanya, Pak, kok karyawan nggak dibayar, nggak digaji? Belum pada keringetan, Pak Ustadz. Ruangannya AC. Saya bilang, karyawan, sonogi lari-larian biar gerah, biar pada keringetan, biar digaji. Gitu tuh, nggak boleh. Next. Termasuk nih, mohon maaf ya, yang di rumahnya mungkin ada pembantu, ada orang yang kerja di rumahnya, ada asisten rumah tangga. Membayar upah pekerja atau karyawan nggak boleh dari duit zakat. Upah adalah upah, zakat adalah zakat. Bayar upah kewajiban, zakat kewajiban yang lain. Kadang-kadang ngasih THR pakai duit zakat, nggak boleh. THR melekat pada pekerjaan. Kalau mau ini gaji kamu, kamu nggak dapat THR, tapi zakat saya buat kamu. Begitu, biar jelas. Kamu saya nggak kasih THR, tapi zakat saya buat kamu. Dia tahu yang diterima uang zakat, gitu biar jelas. Ya nggak? Biar jelas. Next.
Kalau berdoa, kalau minta yang jelas, minta apaan? Saya mohon maaf nih, kadang-kadang ada di kantor-kantor, di masjid-masjid. Ada orang mimpin doa, tapi kadang doanya kagak jelas. Kan orang kita tuh kebanyakan ngapal doa turun-temurun. Kadang-kadang ada Pak Haji di masjid tuh, Allahumma na 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 na. Amin. Ini, amin. Dia minta apaan kita nggak tahu. Dia jelas kalau doa. Next. Berikutnya, kalau bikin kebijakan, bikin peraturan yang jelas. Jangan dibikin samar-samar. Next, yang haram itu haram. Jangan dibikin samar-samar jadi syubhat. Udah jelas-jelas haram, dimain-mainin. Ini bukan suap, Pak. Ini bukan uang pelicin. Ini pewangi, pelembut, pelembab. Apaan ya enggak? Ini hadiah, padahal suap. Next. Tadi nih yang saya bilang, kalau berdoa, doa yang jelas nih hadisnya. Kata Nabi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau minta doa yang jelas. Allah tidak mengabulkan doa yang datang dari hati yang lalai. Termasuk kata Nabi, next dalam sebuah hadis, doa yang nggak boleh, orang bilang begini, Allahumma ghafirli in syi'ta. Next. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau, sayangilah aku kalau engkau mau. Nggak jelas. Kata Nabi, liya zamil mas'alah. Kalau minta yang jelas. Minta apaan gitu. Nah, saudaraku sekalian, rahimakumullah, kita kembali. Hari ini banyak sekali orang-orang yang atau berita viral lantaran nggak jelas gitu. Ya kan, transaksi yang nggak jelas, akad yang nggak jelas, ya nggak nih? Nyuruh orang kerja Senin sampai Jumat, gajinya nggak jelas, nyuruh orang begini, ya kan? Atau suami ngasih istri uang, hadiah, makanan nggak jelas. Akhirnya begitu ada masalah, ribut harta gono gini. Nggak jelas nih punya siapa gitu. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada host kondang kita, Ustadz Tino Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Tino. Siap, Saya Ustaz. kembalikan layar ini kepada antum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustadz tadi sudah menyampaikan. Silakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya kepada Ustadz, kami persilahkan. Atau Dari sudah paham semua. Jamaah An-Nur. Cahaya. Ini jelas nih, ini jelas nih. Masjid jelas, An-Nur, masjid jelas. Jelas, Ustadz ya. Cahaya. Jelas, An-Nur. Ini di sini ada Pak Alvin Nur nih, berarti Pak Alvin jelas nih. Silakan Pak, ada yang ingin bertanya? Alvin 1000 artinya 1000 cahaya. Oh, jelas banget itu. Oh iya ya, Alvin Nur 1000 cahaya. Pak Alvin Nur, silakan Pak. Atau yang lain, silakan. Silakan Pak Budiarjo. Boleh menambahkan, boleh mengkoreksi. Iya, silakan. Diperbolehkan. Atau sudah sangat jelas semua saat kayaknya nih. Iya, nampaknya. Mudah-mudahan bulan depan bisa bertemu secara offline. Biar lebih jelas. Amin. Alhamdulillah ya. Karena jamaah Nur insya Allah ngomongnya udah jelas-jelas, Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Ustadz Syahroni Mardani LC yang telah membersamai kita lebih dari 40 menit dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak acara kita pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah barokah. Jadi pesannya Ustadz kalau ngomong harus jelas. Kalau akad juga harus jelas. Jangan setengah-setengah, jangan bikin subhat ya. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tutup acara kita pada kesempatan siang hari ini dengan mengucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dari saya, kalau ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Khair, Ustaz.